warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Hidayati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Ahmad Dahlan tahun 2022. Berikut ini merupakan video uji kinerja saya yang saya laksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022 dengan materi menulis puisi dan mempublikasikannya. Saya melaksanakan praktik ini di kelas 10 IPS 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang tidak berangkat hari ini siapa ya? Yuk kita mulai kegiatan pada pagi hari ini. Kita awali dengan doa dulu ya. Saya minta Gaisan untuk memimpin doa, silakan. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing agar dilancarkan dan tidak ada kendala. Berdoa dimulai. Cukup. Apa kabar para siswa? Baik. Pada pertemuan lalu kita sudah belajar mengenai materi menulis puisi ya. Kita sudah belajar struktur fisik, struktur batin di dalam puisi, kemudian langkah-langkah menulis puisi. Saya minta Ica untuk membantu saya. Apa Ica masih ingat struktur fisik puisi itu apa saja Ica? Struktur fisik puisi. Yang pertama ada tipografi atau perwajahan, diksi, imaji, kata konkret, dan gaya bahasa, rima dan irama. Ya, terima kasih untuk Ica, tepuk tangan. Selanjutnya saya minta Sekar. Nah, Sekar, apakah Sekar masih ingat struktur batin puisi? Struktur batin puisi itu ada 4: tema, frasa, nada, dan amanat. Ya, tepuk tangan untuk Sekar. Ini langkah-langkah menulis puisi ini, bagian yang juga paling penting ya di dalam membuat puisi. Reva, langkah-langkahnya apa saja Reva? Langkah-langkah membuat puisi: yang pertama menentukan tema, yang kedua menentukan kata kunci, yang ketiga menentukan diksi, yang keempat menentukan rima dan bait, yang kelima mengembangkan puisi semenarik mungkin, dan yang terakhir membuat penutup yang bagus. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Reva. Struktur fisik puisi yang pertama tipografi atau perwajahan. Ya, tipografi atau perwajahan itu berkaitan dengan bentuk puisi tersebut ya. Ada bait, biasanya bait pertama itu menjorok sebelah kiri, kemudian bait kedua agak ke tengah gitu ya. Itu namanya tipografi. Ada juga yang berbentuk segitiga ya. Banyak puisi-puisi yang menonjolkan dari segi tipografi atau perwajahannya. Jadi bentuknya. Kemudian diksi itu pilihan kata. Ya, puisi itu merupakan kata-katanya yang terpilih ya, jadi tidak asal. Kemudian selanjutnya imaji itu kaitannya dengan apa? Ada yang tahu? Nabila, apa? Imajinasi? Ada yang mau menambahkan? Nabila, apa imaji itu? Imaji. Bisa apa San? Imaji ini nanti kaitannya dengan panca indera. Ya, misalnya desahan angin. Nah, itu indera apa yang terasa? Desahan angin. Apa yang bisa merasakan inderanya? Desahan angin. Nah, betul. Jadi indera apa? Pendengaran, betul. Ya, imaji itu kaitannya dengan panca indera. Kemudian kata konkret. Kata konkret ini juga yang bisa kata-kata yang bisa dirasakan oleh panca indera kita. Misalnya ada meja, ya. Kata konkret ini kebalikannya dari atau lawannya dari kata abstrak ya. Kata konkret ini segala sesuatu
yang bisa dirasakan oleh panca indera kita. Misalnya meja. Meja itu bisa dilihat oleh indera penglihatan atau mata. Gitu ya. Misalnya apalagi? Sepeda. Ya, itu juga bisa dirasakan oleh indera penglihatan. Berikutnya gaya bahasa. Ya, tentu saja kalian sudah mengetahui gaya bahasa ya sejak di SMP. Gaya bahasa ada apa saja misalnya? Personifikasi. Yang bagaimana personifikasi itu Nabila? Person berarti memanusiakan, betul ya, memanusiakan segala sesuatu yang sebetulnya bukan manusia, ya. Misalnya apa? Daun yang melambai-lambai. Daun yang melambai-lambai, ya. Itu personifikasi. Ada majas apa lagi selain personifikasi? Simil, terus hiperbola, kemudian apa lagi? Metafora, kemudian apa lagi? Ya, majas-majas tersebut bisa kalian gunakan ketika menulis puisi. Tujuannya apa? Supaya puisinya lebih indah, ya. Digunakan majas-majas atau gaya bahasa. Dan yang terakhir rima atau irama, ya. Kalian tahu puisi berbeda dengan karya sastra yang lain, ya. Biasanya di belakangnya, kalau pantun itu kan sudah, kalau pantun ada persajangannya ABAB, ya. Kalau puisi ini kalian, apalagi puisi bebas, kalian bebas menentukan rimanya apa, ya. Tapi tetap harus ada rimanya supaya apa? Supaya lebih enak didengar, ya. Misalnya rimanya AAAA, ya, atau AAAB itu juga boleh, ya. Jadi nanti rima atau irama ini juga penting ketika kalian diminta untuk menulis puisi. Kemudian selanjutnya struktur batin puisi, ya. Kalau tadi struktur fisik itu berarti yang dapat terlihat, ya. Sedangkan struktur batin ini yang hanya dapat dirasakan, ya. Yang pertama ada tema. Nah, nanti dalam tugas kita hari ini yaitu menulis puisi, temanya itu nanti kalian akan memilih tema-tema yang aktual, ya atau yang sedang terjadi. Kemudian rasa, nada dan amanat. Nah, rasa ini tentu saja puisi itu harus dapat dirasakan, ya, dapat dirasakan bagaimana kita menyampaikan pesan melalui puisi tersebut dan agar tujuannya pembacanya dapat merasakan, ya, pesannya sampai melalui rasa itu. Kemudian selanjutnya amanat. Amanat ini pesan yang akan disampaikan, ya. Kalian ketika menulis puisi tentu saja ada amanat atau pesan yang ingin disampaikan. Meskipun misalnya puisinya puisi galau, ya, kan tetap ada pesan yang ingin disampaikan, yaitu memberitahu pembaca bahwa kalian sedang merasakan gelisah, galau, ya, sedih dan lain sebagainya. Nah, para siswa, nanti setelah ini, ya, saya akan minta kalian untuk memejamkan mata, kemudian mengangkat tangan kalian jika apa yang saya sebutkan itu sesuai dengan apa yang kalian rasakan, gitu ya. Paham ya? Ya. Silakan pejamkan mata, kemudian acungkan tangan apabila merasakan atau apa yang saya sebutkan itu sesuai dengan perasaan. Saya hari ini merasakan malas. Ya, terima kasih. Saya hari ini merasakan tidak bergairah. Ya, saya hari ini merasakan bosan. Ya, terima kasih. Saya hari ini bersemangat untuk mengikuti pembelajaran.
Ya, terima kasih. Dengan menulis puisi, ya, kalian dapat mendapatkan beragam manfaat, ya, untuk menulis puisi. Di antaranya yang pertama meningkatkan kreativitas, ya. Tentu saja ketika menulis puisi kreativitas kalian diasah, ya. Apalagi kalian kalau mau mempublikasikannya di media sosial, ya. Ketika kalian publikasikan di media sosial, ada umpan balik atau ada komentar, ya, dari pembacanya, itu kan akan menambah kreativitas kalian, yang memacu kalian untuk membuat karya yang lebih baik lagi. Yang kedua, memberikan ketenangan. Ketika kalian merasa jenuh, kalian merasa bosan, kalian merasa suntuk, kalian sedang sedih, ya, atau justru kalian karena rasa gembira yang tidak terkira, kemudian bingung harus ngapain, ya, tidak tahu harus bagaimana, itu kalian bisa dengan curahkan perasaan kalian melalui puisi. Kemudian memberikan ketenangan, ya. Ketika kalian merasa sedih, kalian merasa bosan, kalian merasa jenuh, ya, atau kalian merasa bergembira yang tidak terkira, itu bisa kalian tuangkan perasaan kalian ke dalam puisi, ya. Kalian bisa menulis puisi, kalian bisa mencurahkan isi hati kalian melalui puisi. Selanjutnya menambah keberanian, ya. Ketika menulis puisi tentu saja di situ rasa percaya diri kalian kan harus muncul, ya. Kemudian kalian harus berani dalam mempublikasikan karya, ya. Kemudian berani dalam membuat karya-karya yang mungkin sebelumnya kalian masih malu untuk menunjukkan karya kalian. Setelah rajin menulis puisi, kalian akan semakin berani dalam menunjukkan karya-karya kalian. Selanjutnya, meningkatkan kepercayaan diri. Tadi sudah saya singgung sedikit, ya, tentang meningkatkan kepercayaan diri. Dengan menulis puisi, kalian dapat meningkatkan kepercayaan diri kalian, ya, dengan membuat karya, ya, berupa puisi. Selanjutnya, kesempatan mendapatkan penghasilan. Tentu saja ketika kalian sudah tekun, rajin berlatih, kalian akan menghasilkan puisi yang berkualitas. Puisi yang berkualitas itu bisa kalian gunakan, ya, sebagai apa? Untuk menambah penghasilan, ya. Kalian seringkali beranggapan bahwa menulis puisi itu bakat, ya. Padahal pendapat itu tidak sepenuhnya benar, karena penulis-penulis puisi atau sastrawan-sastrawan itu juga tidak hanya mengandalkan bakat saja. Tanpa rajin berlatih, tentu saja mereka tidak bisa atau tidak akan menghasilkan karya yang seperti kita kenal sekarang. Ya, selanjutnya melatih kegigihan, ya. Tadi ketika sudah saya singgung juga, ketika kalian rajin berlatih, ya, kalian tidak, apalagi kalian sudah punya bakat, ya. Tapi bakat itu juga akan sia-sia kalau kalian tidak rajin berlatih, gitu, ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kita lanjutkan. Ya, sekarang saya mau tanya ke Deta. Deta, menurutmu manfaat menulis puisi itu apa saja? Atau apa yang kamu ketahui manfaat dari menulis puisi? Manfaat dari menulis puisi itu untuk mencurahkan perasaan. Misalnya perasaan apa? Misalnya perasaan galau atau yang lainnya gitu. Ya, terima kasih Deta. Selanjutnya Ihsan, menurut manfaat dari menulis puisi apa Ihsan? Manfaat dari menulis puisi dapat meningkatkan kreativitas. Misalnya dengan menulis puisi secara terus-menerus akan dapat meningkatkan skill kreativitasnya. ya. Terima kasih Ihsan. Ya. Profil pelajar Pancasila yang saya harapkan, ya, akan lahir dari pembelajaran ini. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nanti ketika kalian menulis puisi, saya akan memilih tema-tema, ya, berita teraktual atau berita terkini. Nanti kalian bisa pilih tema-temanya, ya,
Di situ kalian akan belajar berempati sesama makhluk Tuhan yang Maha Esa. Ya, kalian berempati terhadap kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Ya, ada kemarin tragedi kemanusiaan Kanjuruhan, kemudian ada apa lagi? Gempa di mana kemarin? Cianjur. Kemudian ada tragedi apa lagi? Apa? Pembunuhan ya. Itu kalian di situ bisa melatih empati kalian, ya. Selanjutnya berkebinekaan global. Berkebinekaan global berarti kalian menyadari bahwa kita diciptakan beragam. Apalagi di Indonesia ini memiliki keberagaman yang sangat kaya, ya. Di kelas ini pun ya kita beragam, ya. Beragam dari jenis kulit, dari agama, jenis kelamin, tapi tidak menjadikan masalah. Ya, kita saling menghargai, saling menghormati. Selanjutnya berpikir kreatif, berpikir kritis. Ya, saat ini berita-berita ya yang ada di media sosial, di media massa, ya ditayangkan di televisi itu banyak peristiwa-peristiwa yang saat ini berita-berita yang beredar ya, apalagi di media sosial itu tidak sepenuhnya berita benar atau kebenarannya masih perlu dipertanyakan lagi ya, atau kita kenal dengan berita bohong atau hoax ya. Nah, di situ kalian diminta untuk berpikir kritis. Ya, jadi kalian harus benar-benar kritis dalam memilah berita-berita mana yang memang bisa kalian gunakan ya nanti ketika untuk kalian jadikan tema puisi. Selanjutnya kreatif, tentu saja dalam menulis puisi itu akan memacu kalian atau memantik jiwa kreatif kalian dalam berkarya. Tujuan atau capaian pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik mengetahui struktur fisik dan batin puisi. Ini sebagai kompetensi awal kalian karena sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua, peserta didik terbiasa dan terampil menulis puisi berdasarkan pengetahuan, pengalaman, pengamatan dan gagasan orisinal. Orisinal di sini berarti karya kalian sendiri ya, bukan hasil plagiasi. Selanjutnya, peserta didik mampu menerbitkan atau mempublikasikan hasil tulisan di media cetak maupun digital. Ya, nanti setelah kalian tulis puisinya, ya, kalian publikasikan lebih mudahnya di media sosial saja ya. Kita sepakati dipublikasikan di media sosial kalian, kemudian nanti buat tangkapan layar atau screenshot ya, kalian mengenali dengan screenshot. Kemudian diunggah di LMS Media Didik, ya hasil screenshotnya itu. Ada yang tahu gambar di depan ini gambar apa ya? Gempa di mana? Cianjur. Ya. Di sini ada gambar gempa Cianjur yang berskala berapa? 5,6 skala Richter ya, kekuatannya 5,6 skala Richter. Nah, kita akan coba buat bersama-sama ya puisi dari berita yang ada di depan. Ya, kita buat bersama-sama. Nanti satu orang bisa buat satu larik atau satu baris, kemudian kita gabungkan supaya menjadi puisi yang utuh. Setelah kalian melihat gambar ini, ya, apa yang ada di benak kalian? Mengerikan, apalagi? Menyedihkan, memprihatinkan, ya, bangunan yang hancur luluh lantak, kemudian di sebelah kanan ada korbannya ya, korbannya di situ banyak korban, ada korban meninggal, ada korban luka-luka, ya. Di situ rasa empati kita ya sebagai sesama makhluk Tuhan tentu saja akan terasa. Ya, di sini saya minta kalian nanti ya satu persatu untuk membacakan barusan setelah melihat puisinya tentu saja ada
di dalam benak ya. Tadi saya sudah minta kalian untuk menuliskan satu baris atau satu lari puisi yang nanti akan kita jadikan satu puisi yang utuh, gitu ya. Lari pertama, silakan dibacakan. Wahai engkaulah sang pembawa kehancuran. Wahai engkaulah sang pembawa kehancuran. Reva, saya minta bantuannya ditulis ya, supaya nanti kita punya puisi utuhnya ya. Lari pertama, wahai engkau sang pembawa kehancuran. Lari kedua, Kau datang dengan tiba-tiba. kau datang dengan tiba-tiba. Lari ketiga, Saat orang lain sedang sibuk bekerja. saat orang lain sedang sibuk bekerja. Kejadiannya jam berapa ya? Siang. 13.21 ya, ya bisa. Selanjutnya, Atau mungkin mengistirahatkan raga. ya, atau mungkin mengistirahatkan raga. Bisa juga ya tidur siang ya, jam-jam 13.21 atau setengah 2 itu. Ada pula anak kecil yang sedang di pangkuan ibunya. Ada pula anak kecil yang sedang di pangkuan ibunya. Sudah terbayang ya seperti apa ya kejadiannya, tragedinya. Selanjutnya, Mereka berlarian menyelamatkan jiwa. mereka berlarian menyelamatkan jiwa. Ya, Jerit kesakitan membahana. jerit kesakitan membahana. Boleh? Selanjutnya, Darah berceceran di mana-mana. darah berceceran di mana-mana. Bisa ya? Selanjutnya, Meluluh lantahkan bangunan yang berdiri kokoh. meluluh lantakan bangunan yang berdiri kokoh. Bisa. Selanjutnya, Dan di bumi ratakan olehnya. dan dibumi ratakan oleh. Selanjutnya, Banyak insan yang kau kalang kabutkan. banyak insan yang kau kalang kabutkan. Banyak anak kecil pun menjadi korban. Banyak anak kecil menjadi korban. Rima atau iramanya ini ya sudah pas ya. Selanjutnya, Miris menyayat hati. miris menyayat hati. Boleh kita dengar dulu puisi selanjutnya. Membuat berduka negeri ini. Membuat berduka negeri ini. Ya. Sudah ditulis lewat. Kita sudah dapatkan satu puisi ya yang kita buat bersama-sama. Akan saya bacakan dulu. Nanti saya minta bantuannya Ica ya, Ca. Tentukan judulnya untuk puisi yang akan saya bacakan ini. Wahai engkau sang pembawa kehancuran, kau datang dengan tiba-tiba saat orang lain sedang sibuk bekerja atau mungkin mengistirahatkan raga. Ada pula anak kecil sedang di pangkuan ibunya. Mereka berlarian menyelamatkan jiwa, jerit kesakitan membahana, darah berceceran di mana-mana. Meluluh lantakan bangunan yang berdiri kokoh dan di bumi ratakan olehnya. Banyak insan yang kau kalang kabutkan, banyak anak kecil yang menjadi korban. Miris menyayat hati, membuat berduka negeri ini. Tepuk tangan untuk kelas 10. Kira-kira judul yang pas apa Ica? Gejolak alam. Gejolak alam. Yang lain setuju? Puisinya diberi judul Gejolak alam? Iya. Jadi kita mendapatkan satu karya ya pada pagi hari ini, puisi berjudul Gejolak alam. Ya, selanjutnya tugasnya kalian kerjakan sendiri ya. Kalian saya akan minta membuat satu puisi. Kemudian temanya apa? Temanya berita-berita teraktual. Ya, kalian boleh berita apa yang pertama? Mau apa? Misalnya tragedi Kanjuruhan boleh, kemudian gempa Cianjur seperti tadi juga boleh. Selanjutnya apa lagi? Kasus
Sambo ya. Mungkin dari sudut pandang keluarga ya, bagaimana kalian berempati ya sebagai keluarga. Kemudian selanjutnya Piala Dunia. Boleh Piala Dunia. Erupsi anak Krakatau boleh. Selanjutnya apa lagi? Ya, kalian silakan tentukan ya berita mana yang akan kalian jadikan tema puisi. Kemudian kalian berselancar di dunia maya ya untuk memperkaya berita atau tema yang sudah kalian pilih tersebut ya. Silakan dikerjakan. Sudah ya. Ya, saya nanti akan menunjuk 2 siswa sebagai perwakilan untuk membacakan puisinya di depan kelas ya. Kemudian nanti saya akan minta teman yang lain untuk berkomentar atau memberikan komentar terhadap puisi yang dibacakan oleh temanmu. Yang pertama, siapa ya? Kesya? Siap? Ya, silakan maju Kesya. Gempa Cianjur. Gempa bumi melanda Cianjur, meluluh lantahkan bangunan sampai hancur melebur. Tangis korban membuat hati hancur dan keadaan pun semakin ajur. Puing-puing berserakan terasa sangat mencekam. Keluar rumah dari dalam ruangan membuat semua orang kehilangan tempat aman. Gempa bumi yang melanda, banyak korban yang terluka. Tewas sudah ratusan jiwa kembali ke Sang Pencipta. Bersyukurlah kita yang dijauhkan dari mara bahaya. Banyak korban yang berdoa, berharap semua berangsur mereda. Ya, tepuk tangan. Terima kasih luar biasa Kesya pembacaan puisinya ya. Puisinya indah, cara menyampaikannya atau cara membacakan puisinya juga sangat indah. Tapi saya minta juga komentar dari kalian ya. Bagaimana menurut Ihsan? Bagaimana menurutmu atau komentar dari kamu untuk puisi yang sudah dibacakan oleh teman Kesya? Puisinya sudah cukup bagus sih menurut saya, dan juga cara penyampaiannya itu Menjiwai sekali. Iya. Kalau majasnya sendiri di situ sudah ada majas-majas yang digunakan oleh Kesya? Sudah kayaknya. Iya,
Sudah ya. Kemudian tadi Cianjur, Ajur itu apa itu menurutmu? Masuk ke dalam apa itu? Rima, ya, rima atau irama, ya. Kemudian tadi kamu bisa merasakan tidak apa yang disampaikan oleh Keisha? Bisa. Iya, berarti puisinya sudah bisa menyampaikan pesan ya. Ya, terima kasih Ihsan. Selanjutnya saya minta siapa yang siap lagi? Nabila sudah siap? Siap? Ya. Silakan Nabila maju ke depan untuk membacakan puisi yang sudah ditulis. Demokrasi Nusantara. Indonesia adalah negara dengan jutaan penduduk. Terbentang dari Sabang sampai Merauke. Tersimpan keberagaman dalam kemajemukan. Suku, agama, ras, bahasa menyatu dalam satu bangsa. Pancasila atap dari segala toga kehidupan Nusantara. Negara yang menjunjung tinggi demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, apa yang terjadi? Hukum bukanlah untuk diinjak-injak. Hukum bukanlah permainan semata. Hukum bukanlah suatu kebiadaban, namun hukum adalah keberadaban. Pemerintahan justru menjadi ajang perebutan kursi kekuasaan. Bahkan yang katanya kekuasaan di tangan rakyat, namun ekspektasi tak sesuai dengan realita. Hak asasi manusia seakan ditelan bumi negeri ini. Beja hijau hanya permainan semata oleh taktik licik para penguasa. Nasib rakyat jelatalah yang menjadi korban. Yang berjuang akan kalah dengan yang beruang. Ya, tepuk tangan. Ya, sebentar Nabila ya, jangan dulu balik ke tempat duduknya. Saya ingin tahu puisi yang kamu buat itu terinspirasi, ya, mengambil temanya dari berita apa? Dari kasus pembunuhan Sambo yang berbelit-belit karena tidak adanya kejujuran dalam pengambilan keputusan hukum. Kan dari keluarga Joshua itu seperti diinjak-injak, tidak ada harga dirinya di mata para penguasa seorang jenderal yang dengan ganasnya membunuh seorang bawahan dengan tega tanpa suatu rasa salah. Jadi di situ puisimu itu sebagai ungkapan rasa kesal ya, rasa marah, rasa kecewa. Ya, tepuk tangan untuk Nabila. Selanjutnya saya minta Gaisan untuk berkomentar terhadap puisi. Ya, kalau pembacaannya sudah kita ketahui bersama, pembacaannya tadi ya sudah bagus sekali. Kemudian kalau isi puisinya menurutmu bagaimana? Dari isi puisi tersebut memang sangat relate di kehidupan kita di Indonesia ini, karena hukum Sesuai, hanya ya? hukum hanya untuk berlaku di kalangan bawah, dan mungkin orang-orang berduit di luar sana bisa bebas dari hal tersebut. Ya, terima kasih Gaisan atas komentarnya. Tadi puisi-puisinya ya sudah saya lihat, semuanya sudah bagus. Kemudian yang masih perlu disunting atau diperbaiki silakan diperbaiki. Yang sudah selesai silakan unggah ya karyamu di media sosial milikmu. Ya, silakan di Facebook boleh, di Instagram boleh, di TikTok boleh, di Twitter boleh, kemudian Pinterest dan lain sebagainya ya, di media-media sosial milikmu. Pilih salah satu saja.
nanti hasil unggahnya kalian tangkap layar ya atau di screenshot, kemudian dikirimkan di LMS Media Didik. Silakan. Sudah selesai mengumpulkan karyanya tadi berupa tangkapan layar ya. Kalian juga boleh melengkapi dengan tautannya ya supaya saya dapat menonton di Media Didik ya, di LMS Media Didik. Nah, setelah melalui proses pembelajaran pada pagi hari ini, kalian sudah menghasilkan 2 karya. 1 karya bersama-sama dan 1 karya yang kalian buat sendiri ya. Saya minta bantuannya Farel. Nah, Farel, dari apa yang sudah kamu lakukan, kesimpulanmu, langkah-langkah menulis puisi itu apa saja, Farel? Menentukan tema. Yang pertama menentukan tema, yang kedua menentukan kata kunci, yang ketiga menentukan diksi, yang keempat menentukan rima dan bait, yang kelima mengembangkan puisi semenarik mungkin, yang keenam membuat penutup yang bagus. Ya, terima kasih Farel. Ya, bagus sekali Farel tadi ya, sudah lengkap langkah-langkah menulis puisi. Jadi kalian sudah tahu langkah dalam membuat puisi itu langkah-langkahnya apa saja. Selanjutnya ya, silakan buka LMS Media Didik. Kalian isi post-test yang sudah saya terbitkan. Ya, waktunya 5 menit, silahkan dikerjakan. Pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai ya. Kita pagi hari ini sudah belajar apa saja? Yang pertama apa tadi? Iya, dia mengingatkan kembali materi tentang struktur fisik, kemudian apa lagi? Struktur batin, kemudian apa lagi? Manfaat menulis puisi. Selanjutnya langkah-langkah dalam menulis puisi. Kalian juga sudah membuat 2 karya ya, hasil karya kalian sendiri dan juga 1 karya dibuat bersama-sama. Ya, untuk pembelajaran pada hari ini saya cukupkan sekian. Setelah ini nanti silakan dilanjutkan dengan pelajaran lain ya, diikuti dengan serius dan sungguh-sungguh. Untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.